pada pagi hari ini aku berada di Karoseri Adiputro, tepatnya di depan gedung finishing. Aku terakhir kesini kayaknya sekitar gak sampai sebulan yang lalu deh, nganterin unit pameran Gias 2024 dari Tangerang balik lagi ke Karoseri Adiputro. Nah, sekarang di tanggal berapa ini? 20 Agustus 2024 aku menghadiri acara launching salah satu perusahaan otobus yang bisa dibilang ini masih baru, tapi cukup mencuri perhatian publik karena walaupun tergolong baru, tapi perusahaan bus ini menghadirkan bus-bus dengan kualitas yang di atas rata-rata, tapi harganya masih cukup terjangkau teman-teman. Aku sempat ikut bus ini, yaitu dari Jakarta ke Purwokerto, langsung ketagihan, busnya bagus, harganya murah dan satset. Nah, ini dia PO 168. Di belakang sana, habis ini akan ada launching 6 unit ditambah 2 unit double decker 168. Gimana keseruannya? Yuk ikut terus video kali ini. Saat ini aku berada di tengah-tengah venue. Ini sebetulnya gedung finishing ya, tapi disulap menjadi venue untuk launchingnya 168. Totalnya yang 6 unit ini dia menggunakan Hino RM, menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass, dan yang spesial yang mungkin banyak orang-orang akan tanya, yaitu 2 bus yang ada di belakang sana, yaitu 2 bus double decker 168 dengan sasis Scania K450 CB. Oke, kita mulai review dari depan ya. Ini ada bus dengan sasis Hino RM280 yang udah standar emisi Euro 4. Total di sini ada 6. Yang paling depan namanya tuh nickname-nya Satria Sejati dan Biru Alam. Dan ini kebetulan yang Biru Alam yang lampunya masih nyala. Kita coba masuk ke dalam ya. Nah, untuk bagian mukanya ini karena dia kan menggunakan single glass, jadi pandangannya bisa dipastikan akan lebih leluasa dan lebih plong teman-teman. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam sini. Nah, untuk bus 168 ini seperti yang kita tahu dia dijalankan di rute Jakarta, Tegal, Pemalang, Belik, Bobotsari sampai ke Purwokerto dan sekitarnya lah. Dan dia jalan di kelas VIP. Aku kemarin pas naik 168 itu harganya tuh flat 130.000, tapi unitnya benar-benar premium. Mungkin ini akan dijalankan di rute yang sama dengan kelas yang sama ya. Kalau aku lihat konfigurasi tempat duduknya, dia ini 22 tapi tanpa leg rest. Walaupun tanpa leg rest cukup leluasa sih. Kita coba duduk di sini ya. Nah, ini untuk tinggiku yang 167 ini masih lumayan longgar. Bagian depan benar-benar leluasa banget itu teman-teman. Jetbus SHD tingginya 3,9. Bus ini nggak ada toiletnya, sama kayak bus 168 yang lainnya. Bisa dibilang ini spek wisata ya, cuman dia dijalankan di rute akap atau rute reguler. Dan seperti 168 lainnya, CCTV-nya tuh banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 CCTV dalam satu bus. 6 ada lagi deng. Tuh 7, 8. Untuk di bagian belakang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kursi yang berjajar di bagian belakang sini dengan ukuran yang sama dengan ini, cuman bedanya dia nggak ada armrestnya teman-teman, tapi tetap dilengkapi dengan fitur safety seperti seat belt. Untuk seatnya dia menggunakan seat dari Aldila yang ada custom logonya 168 di bagian punggung. Lihat nih, wah cakep banget ya, warnanya hitam perpaduan dengan armrest yang ada wood panelnya kayak gini. Gokil banget sih ini. Untuk bus yang Hino RM ini dia memiliki total kapasitas 45 tempat duduk.
Di sini 10 baris, di sini juga 10 baris, ditambah ada deretan 5 seat di bagian belakang sini teman-teman. Kalau aku boleh saran sih kayaknya lebih longgar seat sebelah kanan ya, karena sama-sama 10 baris tapi yang sebelah kiri ini ada partisi dan pintu tengahnya. Jadi yang sebelah kanan ini jauh lebih longgar teman-teman. Nah, yang apa ya, CD ya? Ya gak sih? Ini AB, ini yang CD. Lalu kita coba duduk di view ke paling depan ya. Nah, paling depan kayak gini. Tuh yang depan kayaknya malah nggak begitu longgar ya, karena ada seat yang di sini dan partisi. Ya walaupun partisi Jetbus 5 itu udah cekung ke depan sehingga ruangan kaki di sini lumayan longgar, tapi kita coba di sini kayaknya mendingan baris kedua deh, yang belakang sini tadi. Di sela-sela persiapan rilis atau launchingnya 168 ini, aku akan ngasih tahu ke teman-teman bahwa 168 akhirnya punya double decker. Dua unit ini adalah unit yang menurutku cukup spesial karena dia menggunakan sasis yang saat ini bisa dibilang cukup langka ya. Pertama kali yang menggunakan sasis ini yaitu PO Siliwangi Antar Nusa, lalu disusul oleh bus asal Pemalang juga, yaitu PO Pangeran, lalu ada bus Borlindo tapi kayaknya masih di karoseri deh kemarin, soalnya barusan kelar dari pameran. Dan ini 168 Trans menggunakan sasis Scania K450 teman-teman. Emang bener-bener sasis ini tuh jarang banget yang pakai, mungkin harganya yang lumayan tinggi ya, tapi 168 demi melayani masyarakat Pemalang, Belik, Purwokerto dan sekitarnya menghadirkan double decker dengan Scania K450 ini teman-teman. Tadi aku sempat kilas masuk ke dalamnya, itu untuk speknya ini agak beda dari double decker yang lainnya. Yuk kita langsung aja jalan memutari bus ini. Double deckernya Jetbus 5 dengan tinggi 4,15 meter dan panjang yaitu 13,5 meter dari depan menuju ke belakang. Ini adalah bus triple axle. Nah, bisa kita lihat di sini, dia triple axle double ada di belakang dan itu bisa berbelok berlawan arah dengan yang depan sehingga memudahkan untuk manuver bus ini. Dan untuk membedakan dari luar, Scania K450 dan K410CB itu sebetulnya agak tricky teman-teman. Jadi kita harus lihat di bagian belakangnya velg ini. Ini. Nah, ini bisa kita lihat kan. Nah, ini tuh dia menggunakan disc brake, berbeda dengan Scania K410 yang masih menggunakan tromol, dia udah menggunakan disc brake teman-teman. Nah, ini yang bikin mahal, selisih kurang lebih sekitar 100 juta dengan Scania K410CB. Jadi K450 sama K410 itu selain horsepower-nya yang berbeda, K410 410 horsepower, kalau yang K450 ini 450 horsepower, yaitu sistem pengeremannya dia udah menggunakan full disc brake, jadi lebih pakem, lebih safety tentunya kayak gitu. Ini mesinnya dimatiin, kayaknya habis ini akan diadakan launching nih teman-teman. SEDT 126 dan SEDT 127. Di dalam sini sebetulnya mesinnya itu kalau aku lihat itu sama kayak Scania yang K410 yang lama ya. Sama-sama DC13, cuman yang ini generasi terbaru DC13 143 kalau nggak salah kodenya. 13.000 cc, torsinya ini gede banget, bisa mengeluarkan tenaga hingga 450 horsepower teman-teman. Gokil sih. Untuk 168 langsung menghadirkan dua double decker dengan sasis Scania K450. Untuk PO 168 Trans. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah pada siang hari ini karena luar biasa. Ini adalah hari yang berbahagia untuk PO 168 Trans dan tentunya untuk para partner bisnis dari Aldila Seats, dari AC Songs, kemudian dari CCTV dan lain sebagainya. Mari kita beri tepukan tangan yang paling meriah sekali lagi. Luar biasa. Baik, senang sekali rasanya saya Adit yang akan memandu jalannya acara pada hari ini.
Dan langsung saja kita akan menuju ke acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan mewakili PT Adiputro Wirasjati kepada Bapak Jesse Jetro Kusumo, dipersilakan. Selamat siang. Ya, pada pagi hari ini saya sangat berterima kasih karena saya bisa berdiri di sini mewakili keluarga besar Adiputro di acara penyerahan unit 8 unit bus kepada PO168. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Mevan, abang saya di sana Pak Sani, dan juga kepada keluarga besar PO168 karena sudah percaya kepada kita PT Adiputro untuk bisa dipercaya membangun 8 unit bus dan juga bus-bus yang sudah banyak sebelumnya kepada PO168, dan saya yakin kita dan PO168 bukan hanya sekedar hubungannya karoseri dan customer. Kami percaya, kami berdua mempunyai hubungan rasa percaya yang sangat tinggi, dan saya yakin dan saya sangat berharap untuk kedepannya kita karoseri Adiputro bisa menjadi bagian terus dari kemajuan PO168. Terima kasih. Mohon izin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak saya, senior saya, dan tanpa ada beliau mungkin tidak ada 168. Yang terhormat kakak Kurnia Lesani Adnan, yang saya hormati yang mewakili PT Adiputro Wirasjati, yang saya hormati Ko Jesse, terima kasih Ko atas kehadirannya. Yang saya hormati juga Mbak Yu, kakak perempuan saya nih, mana orangnya? Nah, jadi kalau meruntut perjalanan 168 tanpa mereka berdua mungkin tidak akan lahirnya PT 168 Terang. Yang saya hormati sekali lagi terima kasih Mbak Gu, Mbak Dewi. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua. Inilah beliau-beliau yang selalu mendukung saya, yang selalu ada di samping saya untuk bersama-sama membangun PT 168 Transportasi. Dan yang saya hormati pula rekan-rekan dari Adiputro dan seluruh staf dan manajemen PT 168 Trans. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa ada di sini dalam rangka serah terima unit 168 Trans. Atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini 168 bisa menambah unit 8 unit yang baru yang untuk menambah jalur baru sesuai strateginya Kak Sani. Terima kasih Kak. Beliau gak hadir, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Yang pertama adalah almarhum papa saya, Bapak Sukarti Cakramawijaya, dan ibu saya tercinta, Ibu Siti Nurhikmah. Berkat doa beliaulah saya bisa berdiri di sini dan bisa membawa 168 Trans ke titik ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adinda Mevan Cakramawijaya beserta keluarga besar 168 yang hadir di sini. Saya itu sebenarnya nggak akhirnya saya muncul ke depan, ke permukaan part of 168. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin baru melihat, baru tahu, seperti yang Pak Mevan sampaikan, sebenarnya saya ini hanya satu dari part kecil 168 saja. Karena pada satu hari saya melalui Mbak Yu tercinta kami, Mbak Dewi, bilang mau ditemukan oleh seseorang bercerita tentang transportasi. Saya hanya bercerita pada dasarnya. Tapi saya melihat ada satu pattern dan prinsip yang sangat saya apresiasi dari seorang Mevan. Ya, saya cuma lihat, oh ini serius nih orang. Artinya di dalam suasana yang sedang baik-baik saya, Kak, saya mau usaha bis. Ini anak sadar apa enggak? Ya kan? Kalau dia bilang mau beli kebun, beli tanah, jelas tanah investasi. Ini mobil bis. Ya dalam keadaan yang belum baik-baik saja pasca COVID. Tapi saya melihat semangat dan prinsip. Nah, ini yang saya apresiasi dan saya rasa memang harus saya support. Sedikit ilmu yang saya punya, sedikit pengalaman yang saya punya, saya share ke beliau. Saya challenge, tapi dimakan dan idealismenya ternyata sama saya. Ini biar teman-teman tahu ini tim 168. Tadinya melihat Wonogiri, melihat Malang segala macam. Saya cuma bilang, ngapain jauh-jauh? Jenengan aslinya mana? Pemalang, Kak. Oke. Tahu nggak Pemalang itu belum ada bus yang
sesuai dengan kebutuhan hari ini. Mikir dia. Dan sekali lagi yang bikin saya surprise, ini ada Om Ali di sini. Nyewa bus pariwisata Jogja untuk membuktikan mulut saya. Itu yang di luar dugaan saya. Oh, beneran ini orang. Nah, artinya dari industri, karena memang saya lahir di dunia lingkungan ini, di industri ini, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan, ya saya kalau bilang ilmu terlalu berat mungkin ya Mas Mevan, mengamanahkan pengetahuan lah pada saya yang mungkin itu bukan cuma untuk saya, tapi harus saya amanahkan, harus saya amalkan. Ya saya share ke Adinda ini. Dan terus ditangkap pelan-pelan. Yang pasti 168 hari ini hadir memang sesuai tagline-nya, melayani setulus hati. Nah ini yang saya sangat apresiasi, di mana kita harus sepakat industri transportasi ini bukanlah memang sebuah bisnis, tapi bukan bisnis dengan melayani, tapi melayani hingga menimbulkan unsur bisnis. Jadi wabil khusus untuk rekan-rekan kru, mohon izin Mas Mevan, ya bukan apa ya, bukan saya memberikan nasihat, tapi sekedar membuka wawasan. Anda ini orang-orang hebat, setuju nggak? Kru bus itu orang-orang hebat. Maaf ya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Ada yang mampu beli bus, tapi kalian bawa bus miliaran. Setuju kan? Ini bukan sebuah profesi hanya ladang untuk mencari rupiah, tapi di balik semua itu adalah ladang amal ibadah yang kalian dapat dan belum kalian nikmati sekarang, tapi bisa dinikmati oleh keturunan-keturunan kita. Itu garis bawah itu. Uang di 168 dikasih banyak bisa kurang kalau tidak disyukuri. Kerja di POX, YZ, bicara rupiah tidak ada yang cukup. Tapi dengan rasa syukur dan sadar ini merupakan ibadah dan ada unsur amalnya yang tidak dinikmati oleh kita juga, dan semua yang di keluarga kita itu tidak bisa dicatat. Artinya bismillah, jalankan dengan baik profesi ini, layani masyarakat dengan baik, karena kita melayani, kita mendapatkan duniawi untuk penghidupan kita, untuk menjalani kehidupan kita. Ya, jadi jangan disalah manfaatkan dengan bus yang bagus, bus yang mewah. Mohon maaf sekali lagi, kan teman-teman kan sebagian ya yang pengalaman dan tahu lingkungan trayek 168 kan. Ya, 168 hadir di atas rata-rata. Kenapa? Karena saya memang bilang sama Mas Evan, kapan lagi orang Pemalang mau mengapresiasi orang Pemalang, kasih pelayanan terbaik dengan unit terbaik. Alhamdulillah dan terima kasih Mas Mevan menjalankan, bukan arahan sih, saran sih. Saya tidak punya hak memberi arahan karena Dinda, tapi saya yang memberikan saran, membukakan wawasan dan mengamalkan apa yang Allah titip ke saya. Nah ini yang teman-teman kru, sekali lagi kenapa saya lebih concernnya ke kru. Terima kasih dengan apa yang sudah dilalui. Dinamika seperti Mas Mevan bilang, Pak Mevan bilang, dinamika itu selalu ada. Tidak ada segala sesuatu yang mulus. Tidak ada segala sesuatu yang selalu senang. Mencapai kesenangan melalui penderitaan dan sakit. Setuju nggak? Nah, nikmati, syukuri, genggam itu dengan baik. Jangan bercita-cita terlalu jauh bagaimana hari ini saya bisa melayani dengan baik, sehingga keluarga saya bisa baik, bisa sehat, bisa ya sejahtera. Nah dari situ genggam profesi ini dengan baik. Pengemudi itu profesi mulia, salah satu profesi mulia di atas muka bumi ini. Ini harus disepakati. Kenapa supir dianggap jelek? Karena tingkah laku si supir sendiri. Dan itu saya tidak suka dengan kalimat supir, yang saya selalu bilang pengemudi. Karena profesi yang mulia. Bisa bayangkan dunia ini tanpa pengemudi, apa jadinya? Nggak ada orang berpindah. Apa orang bisa jalan kaki? Apa bisa orang terbang? Apa bisa orang naik kereta? Tidak bisa, tetap harus lewat darat. Sepakat? Nah, ini tolong dijaga. Anda-anda, bapak-bapak, mas-mas, alhamdulillah hari ini melalui tangan Pak Mevan, Allah berikan berkah,
kesempatan Rizky mobil baru, mobil yang baru lagi dengan standar yang tidak kurang. Di belakang kita, di depan kita ya, belakang saya ini bus double decker. Ya, yang saya sendiri tadinya yakin Mas Pemalang beli double decker, tapi beliau punya satu prinsip, dibalikin omongan saya di awal. Kapan lagi Kak mau mengapresiasi orang kampung Ibu? Oh, sepakat, saya bilang. Go ahead. Saya cuma berpesan, ada mobil ini pernah salah karena pengendali mobil ini kita. Jadi kalau terasa capek, terasa ngantuk, jangan paksakan diri. Kalau memang mobil ini terasa tidak sehat, bilang sama Pak Ali, saya tidak mau berangkat, mobil ini nggak sehat. Ya, karena di tangan Anda di tangan kiri dan kanan Anda ini bergantung 40 sekian nyawa. Ya, pahami itu. Dan keluarga yang harus kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Di Putro, Scania, saya titip 168 Pak Daniel. Ini pertaruhan nama Sani juga. Karena kalau Scania 168 sampai tidak optimal dan maksimal, bukan Pak Mevan Sangaran Mawijaya yang marah, bukan Pak Mevan yang komplain, tapi Yuti berurusan dengan Kurnelis Sani Adnan. Itu sepakati itu. Ya. Mobil Delva, TKDN, Aldila, dan AC Songsi, terima kasih. Juga ke rekan-rekan semua. Saya cukup haru hari ini, akhirnya tiba waktunya. Dari beberapa saat Om Ali sudah mengerem semuanya. Om Ali semangat terus, ya. Pokoknya no-go item jangan ditawar. Kalau barang nggak sehat jangan dilepas. Karena kita hidup itu pertaruhannya pelayanan. Jadi jangan lihat nilai nominal uangnya. Lebih baik kita rugi uang tapi tidak rugi nama. Karena nama baik itu akan menghasilkan uang yang lebih banyak. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Sekali lagi. Baik, rekan-rekan media bersiap untuk mengambil gambar maupun video. Media bersiap untuk mengabadikan momen ini. Dipandu langsung oleh Bapak Sani. Luar biasa. Logo Scania yang terlihat gagah sekali ya di bagian depannya. Scania Bus, the new generation. 1, 2, 3. Boleh berfoto dulu. Baik, 3, 2, 1. Rekan-rekan media sekali lagi boleh bergabung mendekat ke arah tumpeng untuk mengabadikan momen hari ini. Bapak Mevans, iya, akan diberikan kepada siapa Bapak? Kepada Ibu Dewi, luar biasa, dari Somse, yang selalu menemani perjalanan kita, yang selalu bikin. Ini acara launchingnya udah selesai dan sekarang bus lagi di prepare karena besok pagi akan pulang menuju ke rumahnya yang ada di Belik, Pemalang. Nah, kita sekarang langsung aja menuju ke rising star-nya, yaitu 2 double decker. Tadi kita udah sempat mengulas bagian eksteriornya ya, tapi tadi tuh belum sempat masuk ke dalam interiornya. Sekarang saatnya kita langsung aja masuk ke interiornya. Double decker dengan nickname Nur Hikmah Jaya dan Putro Sejati. Untuk yang Putro Sejati kayaknya lagi ada pengecekan dari timnya 168. Kita sekarang nge-review di bagian sini aja ya. Tadi ketika pas belum seremonial kan belum terpasang logo Scania-nya. Sekarang udah terpasang logo Scania-nya yang posisinya berada di bawahnya tulisan 168 Trans. Kalau dilihat ini cakep banget ya. Pas gitu loh, proporsional. Mantep. Jadi untuk Scania New Bus Generation, ini logonya sekarang udah gede timbul kayak gini. Kalau yang dulu yang seri sebelumnya yang masih Euro 3, itu dia kan apa yo, cuman stiker tipis gitu. Sekarang udah timbul gede nih teman-teman.
lampu headlampnya dan lain sebagainya untuk jet bus 5 masih sama dengan 2 tahun yang lalu, nggak ada perubahan. Untuk spionnya ini ada sen yang miring gini, jadi kalau kejauhan dari jauh pas gelap itu kita udah tahu ini, oh ini jet bus 5 yang masuk gitu. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam busnya. Sebelumnya untuk Scania itu dia menggunakan tangki depan. Kemarin sih aku baca-baca kenapa kok alasan tangki depan, karena untuk pendistribusian berat kendaraan. Jadi di belakang udah dikasih mesin yang berat, untuk tangkinya ditaruh di depan sini, bisa di intake sebelah kiri maupun sebelah kanan. Oh itu yang K4 10 atau K4 50 CB ini dia kapasitas bahan bakarnya turun ya, dari sebelumnya 450 sekarang 410 liter, tapi ada tambahan AdBlue di belakang sana. Tabung AdBlue itu kalau nggak salah 45 liter, yang mana AdBlue itu untuk menjernihkan emisi gas buang dari bus ini, untuk ngimbangin solar yang di Indonesia yang keadaannya kayak gitu, makanya dikasih AdBlue, dijernihin biar sesuai regulasi standar emisi Euro 4 ke atas. Dan bus ini udah masuk Euro 5. Yuk kita langsung aja masuk ke double deckernya sini. Wah. Sekarang aku duduk di kabin kemudinya Scania New Bus Generation Scania K450 CB. Ini kalau dilihat, kalau teman-teman sering main ITS kayaknya nggak asing deh ya. Satu hal yang bikin aku senang dari Scania itu kita bisa lihat skor mengemudi dari pengemudinya ini. Jadi pengemudi ini paham nggak sih untuk mengoperasikan Scania? Di sini udah ada nilainya. Jadi yang nilai itu komputernya, mulai dari pengeremannya, jarak antar dengan kendaraan depan dan sebagainya, dan terutama faktor safety pengemudinya. Untuk cluster instrumennya ini udah modern banget. Lalu setirnya ini palang 4, dia lebih ramping, ada tombol-tombolnya ini, cruise control, dan untuk retarder dan untuk pengganti manual dan matic ada di sini. Maju mundur juga ada di tuas sebelah kanan, kayak gitu teman-teman. Sekarang untuk parking brake-nya Scania yang New Bus Generation ini udah electric parking brake. Dia tinggal ditekan tis gitu aja, dia udah rilis. Sekarang kita langsung aja masuk ke bagian penumpang ya, di pintu tengah. Nah, di sini ada tangga menuju ke atas dan itu ruangannya tertutup teman-teman. Jadi penumpang yang berada di dalam sini tuh rasanya kayak semacam private gitu. Kita buka. Nah, di sini ini ada kelas apa ya, bisa dibilang eksekutif karena dia ada leg rest-nya juga. Udah kayak bus-bus kelas eksekutif gitu. Totalnya ini ada 10. Dan satu hal yang unik, di sini kayaknya nggak ada toilet nih teman-teman. Jadi ini bisa dibilang Jetbus 5 double decker pertama yang tanpa toilet. Wah, swanger gitu. Bisa kita lihat di sini ada ini CCTV. Terus di situ ada, Jadi di ruangan sini tuh ada 1, 2, 3 unit CCTV. Gokil. CCTV ini 168 emang banyak banget. Yuk kita langsung aja ke sini. Nah, ini adalah kelas tertinggi yang dimiliki oleh 168. Ada kelas sleeper, jumlahnya 2 di samping kiri kanan, posisinya ada di belakangnya driver. Standar sih. Untuk fiturnya kayak reclining otomatis, terus colokan listrik, ada port untuk Type-C, dan juga ada kursi pijatnya. Ini kursinya buatan Aldila yang menggunakan bahan yang kayaknya ini baru ketemui deh. Empuk sih, lumayan buat tidur, rasanya kayak di sofa gitu. Dan pastinya dilengkapi dengan seat belt untuk faktor safety-nya teman-teman. Oke, nah habis ini kita akan naik ke atas, kita lihat lantai atas kayak gimana. Pada unit-unitnya 168 lainnya pasti dikasih audio yang gokil banget nih. Aku sempat denger kalau 168 itu masalah audio itu nggak main-main, sampai keluar duit ratusan juta untuk satu unit bus di bagian audionya. Nih, lihat ya teman-teman. Di sini ada speakernya, di bawah ini juga ada. Wah, berarti untuk masalah musik jangan diragukan lagi kualitasnya selama dalam perjalanan dalam bus ini. Pasti mantep banget.
saatnya kita menuju ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada kursi yang menurutku ini lumayan rapet. Nah, ini kelasnya bisa dibilang kelas paling bawah atau paling light di bus 168 Trans ini, di double deckernya ya. Jadi dalam satu bus ini ada 3 kelas. Yang paling bawah ini bus dengan kursi 22, terus tanpa leg rest, dengan jarak antar seat itu lumayan nggak terlalu longgar, tapi pas sih. Ini kelasnya kelas-kelas kayak VIP atau patas gitu teman-teman. Kita maju ke depan. Nah, di sini kita hitung ya, berapa CCTV yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di deck atas ada 5 teman-teman. Di bawah tadi ada berapa? 4 tuh ya. Wah, emang gokil. Banyak banget CCTV-nya. Di seat paling depan. Seat paling depan, misalkan di sini kita kasih tas kita atau kita bisa selonjoran gini. Masih leluasa sih. Kalau dilihat kursinya kayak gini, biasanya sih harganya cenderung lebih rendah ya, Jod ya. Harganya bisa lebih murah. Kalau kita lihat bus yang udah beredar di 168 kan harganya 130 tuh flat. Nggak tahu yang ini harganya disamain 130 atau lebih tinggi lagi teman-teman ya. Bis ini nantinya akan dibawa pulang dulu ke Belik sana. Seperti yang kita tahu, rute Belik, Randu Dongkal, terus Bebecari ya. Bebecari, Belik, Randu Dongkal sampai ke Pemalang kota itu kan jalurnya kan gini-gini. Ini dikasih double decker kayak gimana nanti ya? Nggak tau lah aku. Ya kita tunggu aja jalannya bus ini. Kalau udah jalan aku pasti nyobain. Total untuk seat di atas ini ada 46. Jadi di lantai atas 46, di bawah yang eksekutif itu ada 10, berarti 56 tambah 2 di bawah. Totalnya berarti 58 penumpang untuk bus double decker ini. Lumayan banyak juga ya. Di sini ada TV. Nah, hiburan untuk penumpang di barisan ke tengah ke belakang. Untuk yang depan juga ada TV-nya sendiri tuh, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia video review singkat tentang bus 168 yang hari ini meluncing 8 unit busnya. 6 Hino RM 280 dan 2 unit Scania K450 yang ini sangat ditunggu-tunggu untuk lane perdana atau jalannya. Ini kalau pas jalan pertama, kayaknya aku langsung nyobain deh karena penasaran banget bus segede ini masuk di jalur yang cukup gokil lah pokoknya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.